Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan dua serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seas mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Safin Prism milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan satu lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seas pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity Sea pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Saree menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity Sea yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity Sea di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang.
Sementara itu menurut juru bicara militer Houthi Yahya Saree, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity Sea saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seals dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seals mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Safin Prism milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari Pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan 1 lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seals dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seals pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi Yahya Saree menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity Sea yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%.
Selain itu, arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity Sea di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu, 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu, menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity Sea saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seas mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Safin Prism milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari Pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan 1 lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seas pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli.
Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity Sea yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya, imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu, arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity Sea di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu, 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu, menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity Sea saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seals dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seals mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Safin Prism milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari Pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan 1 lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams.
Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Sails dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Sails pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity C yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity C di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity C saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Sails dan Eternity C yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Sails mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Safin Prince milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity C yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan 1 lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams.
Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seals dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seals pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity C yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity C di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu, menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity C saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seals dan Eternity C yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seals mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Safin Prince milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity C yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari Pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan 1 lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams.